Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Raditya Nur Listiawan dengan NIM saya 205 1504071111019. Saya berasal dari kelas SIC. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai input output. Selamat menyaksikan. Ya, input output. Input adalah data dan perintah yang dimasukkan ke dalam memori komputer untuk diproses oleh prosesor. Dan sedangkan untuk output sendiri adalah data yang telah diproses dan dapat dilihat atau didengar. Pada materi input output ini saya akan menjelaskan yang pertama external device, yang kedua modul input output, yang ketiga program input output, interrupt driven input output, dan direct memory access. Lalu yang keempat ada direct cache access, dan yang kelima ada input output channel dan prosesor. Nah, untuk yang pertama external device. Keyboard. Keyboard adalah hardware paling umum untuk memasukkan input data ke dalam komputer. Nah, keyboard ini menggunakan International Reverse Alphabet atau yang biasa dikenal IRA dalam memproses datanya. Nah, untuk cara kerjanya sendiri, setelah tombol ditekan, maka keyboard akan mengirim kode biner yang akan diterjemahkan oleh transducer dan akan dikirim kembali ke layar monitor dengan menggunakan bentuk huruf, angka, ataupun karakter yang berada di dalam keyboard. Lalu ada disk drive. Disk drive atau yang biasa kita kenal sebagai hard disk adalah perangkat penyimpanan data yang digunakan untuk menyimpan dan mengambil informasi digital menggunakan cakram yang dilapisi dengan bahan magnetik. Nah, untuk jenisnya sendiri, hard disk ini ada dua jenis, yaitu hard disk internal yang terhubung langsung dengan komputer, dan juga ada hard disk eksternal yang tidak terpasang secara langsung dengan komputer dan disambungkan melalui USB. Lalu yang kedua ada modul input output. Modul input output adalah interface atau central switch untuk mengendalikan satu atau lebih peripheral atau perangkat input output. Nah, modul input output ini memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai piranti antarmuka ke CPU dan memori melalui bus system, dan sebagai piranti antarmuka dengan peralatan peripheral lainnya dengan menggunakan link data tertentu. Nah, dua fungsi tersebut, modul I/O juga memiliki 5 fungsi utama, yaitu yang pertama control and timing, yaitu mengordinasikan alur lalu lintas di antara sumber daya internal dan perangkat luar. Lalu yang kedua ada processor communication yang melibatkan perintah decoding atau menerima dan mengirim sinyal bagi bus control, lalu data, pelaporan status, dan pengenalan alamat. Lalu yang ketiga ada device communication yang melibatkan komen, informasi status, dan data. Lalu yang keempat ada data buffering yang melakukan operasi buffering yang dibutuhkan untuk menstabilkan perangkat dan kecepatan memori. Lalu yang terakhir ada error detection, yaitu mendeteksi dan melaporkan error pada transmisi. Yang ketiga, program input output, interrupt driven input output, dan direct memory access atau DMA. Yang pertama, program input output, yaitu data bertukar di antara prosesor dan modul input output, lalu prosesor mengeksekusi program yang memberi kontrol langsung dari operasi input output. Nah, ketika prosesor mengeluarkan perintah, prosesor harus menunggu hingga operasi input output selesai. Program I/O ini juga memiliki kelemahan. Nah,
kelemahannya adalah jika semisal prosesor memiliki kecepatan lebih tinggi dari modul input-output, maka hal itu akan membuang-buang waktu prosesor karena harus menunggu proses input-output selesai terlebih dulu untuk melanjutkan proses selanjutnya. Nah, lalu yang kedua, interrupt driven input-output. Ini prosesor mengeluarkan input-output command dan lanjut untuk mengeksekusi instruksi lainnya dan terputus oleh modul input-output jika tugasnya sudah selesai. Lalu yang ketiga adalah Direct Memory Access atau DMA. Nah, modul input-output dan main memory bertukar data secara langsung tanpa keterlibatan prosesor. Nah, berikut ini adalah tabel pengelompokan tiga hal tersebut. Jadi dari tabel ini kita dapat mengetahui jika program I/O itu adalah input-output ke dalam memori transfer melalui prosesor dan tidak memerlukan interupsi. Sedangkan interrupt driven input-output adalah input-output ke memori transfer melalui prosesor tapi membutuhkan interupsi. Nah, sedangkan direct memory access adalah langsung input-output ke memori transfer dan menggunakan interupsi. Lalu yang keempat ada Direct Chess Access atau DCA. Direct Chess Access adalah protokol pemrosesan sistem yang mengizinkan data dari perangkat input-output untuk ditempatkan ke dalam cache yang sesuai dengan aplikasi yang sadar protokol. Nah, DCA bisa digunakan untuk menghindari sistem bandwidth yang overload dan pembatasan bandwidth dengan menaruh data secara langsung ke prosesor sebelumnya sebagai ganti atau secara paralel dengan meletakkan data ke memori sistem. Lalu yang kelima, input-output channel dan Nah, pertama ada evolusi fungsi input-output, yaitu yang pertama CPU mengontrol perangkat periferal secara langsung. Selanjutnya, ditambahkan sebuah pengontrol atau modul input-output CPU menggunakan input-output terprogram tanpa interupsi. Yang ketiga, CPU menggunakan interrupt, lalu menggunakan DMA. Setelah itu, modul input-output ditingkatkan lagi kemampuannya menjadi sebuah prosesor yang memiliki tugasnya sendiri yang menggunakan instruksi tertentu untuk input-output tertentu. Nah, selanjutnya modul input-output memiliki memori lokalnya sendiri dan merupakan sebuah komputer yang memiliki tugasnya sendiri. Lalu karakter input-output channel. Nah, rata-rata sistem komputer CPU tidak dibebani menangani tugas yang berhubungan dengan input-output, tetapi tanggung jawab untuk mengontrol peralatan input-output tersebut diserahkan kepada prosesor input-output atau yang biasa disebut dengan input-output channel. Nah, input-output channel merupakan perluasan dari konsep DMA. Input-output channel memiliki kemampuan untuk mengeksekusi instruksi input-output yang mengendalikan operasi input-output. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, jika saya memiliki salah kata juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.